warahmatullahi إن wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, sore hari ini Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita sore ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita langsung saja. Ini saya minta maaf ya terlambatnya banyak. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bikhair. Ustaz. Alhamdulillah. طيب أنا أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Ibu Agneta Revinda lam tahdur. Ba'daha Ibu Amalia. Hadirah. Barakallahu fik. Ba'daha Ibu Ayu Agustin. Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Mbak Eka. Hadirah Ustaz. Fatahallahu alaik. Ba'daha Ibu Hanifah. Hadirah Ustaz. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Ba'daha Ibu Herfina Bate lam tahdur. Ba'daha Ibu Heti. Bu Heti. Subhanallah. Belum bergabung beliau. Taib, lam tahdur. Ba'daha Ibu Siti Zuhrah. Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Bu Yanti. Bu Yanti. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Ba'daha Ibu Jemi Aca lam tahdur. Ini Aca bagaimana keadaannya Ibu? Ba'daha Ibu Mutia. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fik. Fatahallahu alaik. Ba'daha Nabila. Hadirah. Terakhir Bu Sri Sukriyaningsih. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fik. Ada yang terlewat? Tidak ada ya insyaallah. Qabla an nadkhula ila darsinal jadid, sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, as'alukunna 'anid darsil madhi. Saya ingin bertanya tentang pelajaran yang lalu. Mada darasna fi liqa'ina al-madhi? Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, terakhir yang lalu? Apa Ibu-ibu? Ayya babin aw ayya darsin darasna? Ad-darsu sab'a asyara. Darasna ad-dars as-sabi'a asyara. Ahsantunna. Kita kemarin mempelajari bab 17 dan alhamdulillah kemarin sudah selesai. Tapi kemarin tentang apa Ibu-ibu bab 17 itu? Anma darasna. Tentang apa? Mubtada dan khobar dalam jamak. Mubtada dan khobar jika bentuknya jamak. Kemarin ketentuannya bagaimana Ibu-ibu? Di bab 17, mubtada dan khobar jika jamak. Kalau mubtadanya jamak, maka ketentuannya bagaimana? Kalau jamak goiro akil, maka khobarnya mufrad muannas. Jika mubtadanya jamak akil, maka khobarnya jamak. Gitu. Ahsanti. Jadi ketika kita menyusun susunan kalimat mubtada dan khobar, jumlah ismiyah, maka kita perhatikan dulu mubtadanya. Mubtadanya itu kalau bentuknya jamak, kita perhatikan ini jamaknya jamak aqil atau ghairu aqil. Begitu Ibu ya. Kita perhatikan jamak ini aqil atau ghairu aqil. Kalau mubtada'nya ini bentuknya jamak ghairu aqil, maka khabarnya bentuknya mufrad muannats. Mufrad muannats, tunggal dan muannats. Tapi kalau mubtada'nya jamak aqil, jamak yang berakal, maka khabarnya bentuknya jamak juga, sama-sama jamak bentuknya. Begitu Ibu ya, insyaallah nggak bingung ya untuk bab 17 kemarin.
Hal min soal, ada pertanyaan tentang bab 17 kemarin ibu-ibu sebelum kita lanjutkan? Masya Allah, Aca hadirah ini. Aca sudah sehat? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Sakit apa kemarin Aca? Demam tinggi gitu sampai 41. Masya Allah. Allah. Tapi sekarang sudah pulih. Udah, insya Allah. Alhamdulillah. Demam tinggi ini mikirin siapa nih Aca? Nggak ada. Taib. Tapi nggak masalah ya diperiksa ke dokter juga. Ini sih gejala tipes doang. Oh, gejala tipes. Habis ujian ya, Aca, stres. Habis ujian atau mau ujian ini? Mau ujian. mau ujian. Masya. Gejala tipes. Tapi dulu gejala tipes itu orang udah takut, tapi sekarang orang lebih takut positif COVID ya. Lebih khawatir itu. Tayyib. Saya tadi pagi baru nyoba tes Genos Om. Pertama kali tes COVID itu. saya pengalaman saya tadi pagi. Alhamdulillah. Itu yang tiup-tiup ya, Ustaz? Ditiup-tiup. Tiup-tiup. Alhamdulillah semuanya negatif. Alhamdulillah. Tayyib. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang bab 17 kemarin tentang jamak mubtada dan khobar apabila bentuknya jamak. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bab 18. Halo? Tidak ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada kendala ibu ya, sudah bisa difahami semuanya, mafhum semuanya. Insya Yang di bab 17. Kemarin bab 17 hanya satu poin pembahasan itu saja. Kita masuk ke bab 18 sekarang. Apa yang ada di bab 18 ibu-ibu? Madza sanadrusu fid darsi tsamina asyara. Apa yang akan kita pelajari di bab 18 ini? Setidaknya di sana ada berapa poin pembahasan? Ada 3. Ada 3. Yang pertama al-ismul mutsanna. Sedangkan poin yang kedua adalah ism isyarah, hadzani dan hatani. Ini ism isyarah kedua-duanya. Sedangkan poin yang ketiga adalah ism istifham, kata tanya kam. Ini kata tanya yang lain. Jadi dulu di semester 1 kita mempelajari secara bertahap beberapa ism istifham. Lalu ditambahkan lagi secara bertahap, dan di sini kita dikenalkan dengan ism istifham, kata tanya kam. Nanti kita bahas satu persatu insyaallah. Langsung ke poin pembahasan pertama tentang ism mutsanna. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang lalu, bahkan dari semester 1. Ini kaitannya dengan pembagian ism berdasarkan jumlah. Jadi pembagian ism itu kan berdasarkan banyak hal kan ibu-ibu ya. Dulu di semester 1 mungkin kita masih ingat di sana ada pembagian ism. Saya kalau misalkan bilang ism insyaallah ibu-ibu nggak bingung ya. Ism maksudnya ism apa ibu-ibu? Salah satu jenis kata di dalam bahasa Arab ibu ya. Ismun, fi'lun, harfun. Masih ingat ibu-ibu ya insyaallah? Ingat. Masih ingat ibu-ibu ya? Ism, fi'lun, harfun. Kalau ism itu atau harfun dulu. Harfun itu biasanya huruf atau kata bantu. Lalu fi'lun itu kata kerja. Yang tidak termasuk huruf dan tidak termasuk kata kerja itu masuknya kepada ism. Begitu ibu-ibu ya? Iya. Baik. Ismun di dalam bahasa Arab itu kalau dari jenis dulu di semester 1 kita pelajari secara dari segi jenisnya ism itu dibagi menjadi 2, ada mudzakkar dan muannats. Iya atau iya? Iya. Mudzakkar maskulin, muannats feminin. Masih ingat kan ibu-ibu ya? Masih. Alhamdulillah. Dan di sini kita akan melengkapi pembahasan sebelumnya, yaitu pembagian ism berdasarkan jumlahnya. Pembagian ism berdasarkan jumlahnya. Jadi kalau di semester 1 dulu kita menjumpai semua bentuk ism adalah ismul mufrad atau al-mufrad.
Mufrad. Mufrad itu apa ibu? Tunggal. Semua bentuk kata yang kita jumpai di semester 1 itu bentuknya tunggal semuanya. Mufrad istilahnya di dalam bahasa Arab. Al-mufrad atau ismul mufrad. Sedangkan di awal semester ini kita dikenalkan dengan beberapa bentuk ismul jam'i atau al-jam'u. Apa itu? Sudah jadi bahasa kita kan ibu ya? Al-jam'u itu apa? Kata jamak. Kata jamak. Jadi di semester 1 kita mengenal ismul mufrad, lalu di awal semester kemarin kita mengenal ismul jam'i, kata jamak. Nah, di sini kita dikenalkan dengan ismul musanna. Ismul musanna. Ini sudah lengkap berarti pembahasannya. Jadi berdasarkan jumlahnya, ism di dalam bahasa Arab berdasarkan jumlahnya itu dibagi menjadi 3. Ada mufrad, ada jamak, ada musanna, atau di urutannya diganti jadi mufrad, musanna, jamak. Begitu ibu ya? Bingung atau tidak maksud saya? Paham, Ustaz. Paham ya? Insyaallah. Jadi pembagian ism di dalam bahasa Arab berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3. Ada mufrad, musanna, jamak. Mungkin agak berbeda di dalam bahasa kita kan ibu ya? Kalau di bahasa kita kan cuma ada tunggal dan jamak saja, iya atau iya? Iya. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab ada 3, ada mufrad yaitu tunggal, musanna double atau 2, lalu jamak. Jamak itu dimulai dari 3 atau lebih di dalam bahasa Arab. Begitu ibu ya? Tayyib. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada Om ya. Insyaallah jelas Om ya. Nah, selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan al-musanna itu tadi? Apa saja yang termasuk ismul musanna? Di sana ada keterangan di bawahnya madalla ala tsnaini aw itsnataini. Jadi yang dimaksud ism musanna adalah ism yang menunjukkan. Dalla ya dulu itu maknanya menunjukkan. Madalla yaitu ism yang menunjukkan jumlah double musanna 2. Jadi ala itsnaini itu 2 mudzakkar. Kalau itsnataini 2 muannas. Begitu ibu ya. Jadi kalau secara singkat kita ulangi lagi. Ism musanna adalah ism yang menunjukkan dua atau double, baik mudzakkar maupun muannas. Begitu ibu ya. Ya. Bisa difahami maksudnya? Hal min soal, ada pertanyaan? Baik mudzakkar atau Yujad, bagaimana? Ya. Ada pertanyaan? Laisa hunaka soal? Tayyib. Lah. Coba sekarang. Lalu bagaimana cara membentuknya? Bagaimana cara kita merubah ism mufrad menjadi ism musanna? Misal di sana ada kata daftarun. Coba karirna ba'di. Daftarun. Daftar. Marratan ukhra. Daftarun. daftarun. Ma ma'na daftarun? Buku tulis. Buku tulis. Ahsantunna. Ini kalau kita perhatikan ini bentuknya mufrad atau jamak? Mufrad. Ini tunggal. Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ini bentuk mudzakkar. Tidak ada ciri-ciri muannas di sini. Jadi daftarun ini adalah kata mufrad mudzakkar. Sedangkan bagaimana cara kita merubahnya? Atau kalau kata ini kalau dirubah menjadi bentuk musanna jadi bagaimana ibu? Daftaroni. Jadi daftaroni seperti ada di buku ibu. Daftaroni ini bentuk double-nya, bentuk musannanya. Jadi kalau daftarun itu 1 buku tulis. Kalau daftaroni berarti 2 buku tulis. Begitu ibu ya. Kalau kita perhatikan bentuknya, di sana terjadi perubahan atau tidak? Ya. Perubahannya apa? Perbedaannya apa? Ani. Harokat terakhirnya berubah. Ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Jadi itulah cara membuat bentuk musanna. Cara membuat ism musanna adalah dengan cara menambahkan apa ibu-ibu?
Ani. Ani. Alif dan nun. Nun. Ani. Itu nama istri saya tuh. Dengan cara menambahkan alif dan nun. Biasanya kalau huruf sebelum alif itu pasti harokatnya fathah, makanya ro-nya menjadi fathah. Kan begitu ya, Ibu ya? Iya, iya. Maka kenapa kok ro-nya berubah jadi fathah? Ya karena menyesuaikan bunyi alif setelahnya. Kan kalau misalkan nggak dirubah menjadi fathah susah diucapkan. Dafta gimana coba bacanya kan nggak bisa dibaca. Itu fathah itu karena menyesuaikan dengan alif. Jadi daftaroni. Begitu Ibu ya? Iya. Nggak bingung ya insyaallah. Insyaallah. Jadi ini tadi contoh dari bentuk mufrad mudzakkar kalau dirubah menjadi bentuk musanna dengan tambahan alif dan nun. Contoh berikutnya, bagaimana kalau kita ingin merubah bentuk mufrad muannats? Misalkan di sana ada kata nafidatun, karirna ba'di. Nafidatun. Nafidatun. Marratan ukhra, nafidatun. Nafidatun. Ma ma'na nafidah? Jendela. Jendela. Ahsantunna, nafidah. Kalau kita perhatikan kata nafidah ini bentuknya mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Ini bentuk tunggal. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Betul sekali. Ini adalah kata mufrad muannats. Lalu bagaimana kalau kita rubah menjadi ism musanna? Bentuknya jadi bagaimana? Nafidatani. Jadi nafidatani. Santunna. Nafidatani. Nafidatani. Jadi tadi nafidatun itu mufrad muannats, sedangkan nafidatani ini bentuk musannanya. Kalau nafidah tadi maknanya satu buah jendela. Kalau nafidatani apa Ibu? Dua buah jendela. Dua buah jendela. Santuna. Ini juga cara membuatnya bagaimana Ibu? Di sana ada perbedaan. Apa bedanya? Dengan tambahan apa? Penambahan Alif dan nun. Sama persis caranya. Baik itu ism mufradnya mufrad mudzakkar maupun muannats, cara merubahnya menjadi bentuk musanna caranya sama dengan tambahan alif dan nun. Hanya saja yang perlu kita perhatikan ini cara menyambung alif dan taknya. Tak marbutah di sini berubah bentuknya menjadi tak maftuhah. Begitu Ibu ya? Iya. Tak marbutah di sana berubah menjadi tak maftuhah, tak yang terbuka, bukan tak yang bulat lagi tapi menjadi tak yang huruf tak yang terbuka. Lalu ditambah alif dan nun. Begitu Ibu ya? Insyaallah nggak bingung ya? Insyaallah. Baik. Kalau saya misalkan tanya, apa bentuk musanna? Musanna ya, bukan muannats. Bedakan antara muannats dan musanna. Biasanya kalau kita pertama kali belajar biasanya agak bingung perbedaan antara musanna dan muannats. Kalau muannats itu apa Ibu? perempuan. Perempuan, feminim. Kalau musanna Ganda. ganda atau double. Begitu Ibu ya? Baik. Apa bentuk musanna dari kitabun? Kitabani. Kitabani. Kalau babun? Babani. Kalau baitun? Baitani. Ahsantunna. Kalau madrasatun? Madrasatani. Mudarrisatun? Mudarrisatani. Kalau haqibatun? Haqibatani. Ahsantunna. Mudah kan Ibu ya insyaallah? Tinggal ditambah alif dan nun saja. Sampai di sini hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Ada yang kurang jelas atau kurang paham atau mungkin penjelasan saya kurang pas, kurang jelas, silahkan ditanyakan. Hal min soal. Halo? Setiap tak marbutah berarti ta maftuhanya bergabung jadi yang alif itu ya Ustaz? Betul. Jadi kalau ism muannats yang diakhiri tak marbutah
Seperti kata nafidah ini, ism muannas kalau diakhiri tak marbutah seperti ini, kalau kita ingin merubahnya menjadi ism mutanna, maka taknya kita rubah dulu menjadi tak maftuhah, tak yang terbuka seperti ini, baru ditambah alif. Begitu Ibu ya? Baik. Seperti tadi misalkan apa? Madrasatun. Madrasatun. Aslinya seperti ini kan Ibu ya? Betul atau betul? Ya. Kalau kita rubah menjadi ism mutsanna, maka taknya berubah. Satan. Madrasatan. Satan. Jadi terbuka seperti itu. Nah, apa nih tulisannya belok-belok. Begitu Ibu ya? Nggak Iya. bingung insyaallah. Insyaallah. Jadi tak yang marbutah, tak yang bulat itu kalau ditambah pun berubah menjadi tak maftuhah. Hal min soal, ada pertanyaan lagi Ibu? لا يوجد؟ ما في سؤال؟ ليس هناك سؤال؟ طيب. Betul-betul sudah jelas semuanya insyaallah di sini. Insya Allah. Nastamir idzan. Pembahasan selanjutnya sebenarnya masih ada kaitannya juga dengan ism mutsanna ini dan ada kaitannya juga dengan pembahasan-pembahasan yang lalu. Apa itu? Yaitu tentang hadzani. Hadzani, apa ini? Kalau di semester 1 dulu kita dikenalkan dengan hadza dan hadhihi. Alaysa kadzalik? Ya atau iya? Iya. Ya. Hadza dan hadhihi dulu di semester 1. Lalu di awal semester ini kita dikenalkan dengan bentuk jamaknya dari hadza dan hadhihi, yaitu haulai. Haulai itu bentuk jamak dari hadza dan hadzani, sama. Afan, hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi bentuk jamaknya haulai, sama. Haulai. Ini hadzani ini adalah bentuk musannanya. Bentuk apanya Ibu-ibu? Mutsanna. Bentuk musanna dari hadza. Jadi hadza musannanya hadzani. Hampir sama kan Ibu ya, tambahannya di belakangnya ada alif dan nun. Baik. Makanya di sana pengertiannya kalau dulu hadza itu ismul isyarah lil mufrad. Ya atau iya? Masih ingat? Iya. Dulu hadza itu ismul isyarah lil mufrad. Sedangkan di sini hadzani adalah ismul isyarah lil musanna. Ismul isyarah lil musanna. Jadi kalau musanna yang ditunjuk itu musanna ganda atau double, maka kita menggunakannya hadzani, dan ini khusus untuk mudzakkar. Ingat, ini untuk mudzakkar Ibu-ibu ya. Tayyib. Kalau muannas bagaimana? Setelah ini insyaallah kita bahas. Jadi untuk hadzani ini khusus untuk mudzakkar, musanna mudzakkar, ismul isyarah lil musannal qarib al mudzakkar. Begitu Ibu-ibu ya. Insyaallah jelas semuanya di sini. Insya Allah. Nastamir, di sana ada contoh. Hadza daftarun. Karirna ba'di. Hadza daftarun. Ma makna hadza daftarun? Ini buku tulis. Ini adalah sebuah buku tulis. Ahsantunna. Ini kalau kita perhatikan bentuknya mufrad, jamak atau musanna? Jadi dua-duanya bentuknya mufrad. Bagaimana kalau kita merubah susunan kalimat ini yang terdiri dari mubtada dan khobar ini, kita rubah menjadi bentuk musanna? Bagaimana hasilnya? Ini mufrad mudzakkar. Jadi hadzani daftaroni. Ahsantunna. Jadi hadzani daftaroni. Hadzani ini bentuk musanna dari hadza tadi. Sedangkan daftaroni ini bentuk musanna dari daftarun. Begitu Ibu ya. Insyaallah nggak bingung ya. Kenapa kok di sini dua-duanya ikut berubah? Kan dulu kita di semester 1 juga mempelajari tentang mubtada dan khobar, dan ketentuan khobar. Dulu kita mempelajari khobar itu harus mengikuti mubtada'nya dalam
jumlahnya. Ya atau ya? Iya. Jadi kalau misalkan mubtada'nya bentuknya mufrad, tunggal, maka khobarnya mufrad juga. Kalau mubtada'nya musanna, maka juga harus ikut musanna. Seperti di sini, hadani daftaroni. Begitu ibu-ibu ya? Iya. Gak bingung kan namanya di sini insyaallah? Enggak. Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan? Belum. Belum? Lalu kapan? Semoga enggak, Ustaz. Tayyib. Nastamir. Betul-betul nggak ada kendala ya insyaallah di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kurang jelas silahkan langsung ditanyakan, nggak masalah. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya ada hatani. Oh, apa ini? Hatani ini adalah, kalau tadi hadzani itu bentuk musanna dari hadza, sedangkan hatani ini adalah bentuk musanna dari Mu'annas. hadhihi. Ini bentuk musanna, bentuk ganda dari hadhihi. Sama artinya keduanya kan gitu, kedua hal ini kan itu. Makanya di sana juga keterangannya hatani merupakan ismul isyarah lil musanna, untuk musanna, untuk double atau ganda. Al-qarib al-muannas. Ini bedanya dengan yang hadzani tadi. Kalau hadzani untuk mudzakkar, kalau hatani untuk muannas. Begitu ibu-ibu ya. Di sini bingung tidak? Lil musanna. Sama-sama lil musanna. Musanna itu tadi ganda ibu-ibu ya. Double atau ganda. Jadi hadzani dan hatani ini sama-sama untuk musanna. Hanya saja kalau hadzani ini untuk mudzakkar, sedangkan hatani untuk muannas. Jadi hadzani itu perubahan dari hadza. Kalau hatani perubahan dari hadhihi. Begitu ibu ya? Iya. Sebenarnya konsepnya hampir sama. Dengan ism musanna tadi. Cara merubahnya adalah dengan menambahkan alif dan nun. Tadi kan begitu ya ibu ya? Ya atau ya? Iya. Jadi merubah bentuk mufrad ke musanna itu dengan menambahkan alif dan nun. Itu konsepnya sebenarnya sama seperti itu. Awalnya mufradnya tadi hadza, misalkan hadza, bentuk musannanya hadzani. Anda tambahan alif dan nun. Loh, Ustaz, di sana alifnya kok cuma satu? Hadzani. Ya, fungsinya apa kalau misalkan double? Jadi yang satu itu memang dihapus. Jadi tinggal satu. Kan alif double itu bunyinya tetap saja hadzani kan ibu ya? Ya atau iya? Iya. Fungsinya sama. Alif itu bukan tidak berbunyi sendiri, tapi dia hanya sebagai tanda baca panjang. Jadi kalau alifnya dua tetap bunyinya hadzani. Makanya yang satu dihapus. Jadi tinggal satu alif saja. Jadi hadzani. Begitu ya, Ibu ya? Ya. Sedangkan hatani, katanya tadi dari hadhihi. Kok jadi tak? Betul. Kita kalau di sini hadhihi, nanti kalau ditambah alif dan nun, ha yang di akhir itu hi itu dirubah menjadi tak. Begitu ya, Ibu ya? Itu saja perbedaannya di sini. Karena memang itu yang menunjukkan muannas. Biasanya yang menunjukkan muannas itu kan tak marbutah ya, Ibu ya. Tapi kalau hadhihi itu yang menunjukkan muannasnya adalah hi-nya itu. Baik, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Di sana ada susunan kalimat hadhihi nafidhatun. Karirna ba'di. Hadhihi nafidhatun. Marratan ukhra. Hadhihi nafidhatun. Ma ma'na hadhihi nafidhatun? Ini adalah Ini adalah sebuah jendela. Kalau kita perhatikan hadhihi nafidhatun, ini bentuknya mufrad atau jamak atau mutsanna? Mufrad. Mufrad mudzakkar atau muannas? Ini bentuknya mufrad muannas. Mufrad muannas. Makanya hadhihi. Lalu nafidhatun ada tanda di sana tak marbutah. Lalu bagaimana kalau kita merubah susunan kalimat ini menjadi bentuk mutsanna? Jadi double atau ganda. Jadi bagaimana ibu-ibu?
Hatani nafidatani. hatani. Jadi hatani nafidatani. Karirna ba'di. Hatani nafidatani. Hatani nafidatani. Ahsantunna. Hatani nafidatani. Idzan ma ma'na hatani nafidatani? Ini adalah dua buah jendela. Ini adalah dua buah jendela. Ahsantunna. Ini bentuk musanna dari hadhihi nafidatun tadi. Hadhihi bentuk musannanya, hatani nafidatun bentuk musannanya, nafidatani. Begitu Ibu-ibu ya? Baik. Ila huna hal min soal. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang bingung Ibu-ibu? Silahkan ditanyakan. Hal min soal. La. La. Belum. Ahsantunna. Mudah Ibu-ibu ya insyaallah. Bab ini mudah. Bagaimana? Insyaallah. Insyaallah mudah semuanya, mudah-mudahan. Nastamir. Kita langsung ke poin pembahasan ketiga, yaitu kam. Kam. Apa makna kam? Berapa? Apa? Berapa? Berapa? Berapa saja, Om? Bisa tidak bermakna yang lain? Berapa atau berapaan? Sabaraha. Biasanya kan berapa sama berapaan itu beda nggak, Om? Berapaan nih gitu? Iya, berapaan nih? Berapa harga? Sama ya. Memang itu bukan kata baku sih, Om ya, berapaan itu. Tapi ada kan dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab juga ada. Itu biasanya dengan tambahan become. Tapi kita fokus di sini dulu saja. Kan kemarin kita juga sempat menyinggung, Om ya, sedikit menyinggung bahasanya kam itu sebenarnya ada dua macam. Ada kam yang artinya berapa atau berapaan. Yang ini, yang akan kita pelajari ini, yaitu sebagai istifham, sebagai kata tanya untuk menanyakan jumlah. Ada juga kam yang lain yang insya Allah akan kita pelajari di semester 7 nanti. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Di semester 7 nanti kita akan dikenalkan dengan jenis kam yang lain, yaitu kam untuk ungkapan betapa banyak seperti itu. Seperti di dalam hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ada juga ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak sekelompok orang kecil bisa mengalahkan orang yang jumlahnya banyak karena izin Allah. Jadi kalau kam yang itu tadi untuk menunjukkan betapa banyak. Tapi kita bisa melihat nanti ciri-cirinya, yaitu kata setelahnya. Kata setelahnya ini harokatnya apa? Begitu Ibu ya. Kita mempelajari dan fahami yang ini dulu supaya nanti yang di sana nanti lebih mudah untuk memahaminya. Begitu Ibu ya. Kita bahas kam di sini. Kam tadi maknanya apa Ibu? Berapa. Bisa juga maknanya berapaan, menanyakan harga kalau ada tambahan bi di depannya become. Gitu ya Ibu ya. Become itu khusus untuk menanyakan harga biasanya. Become harganya berapa. Kalau kam saja berapa. Jadi kalau misalkan tanya ke pedagang ini, become hadza, berapa ini? Berapaan ini kan gitu. Maksudnya seperti itu. Tayyib. Ini ismustifhamin lil adad, kata untuk menanyakan jumlah yang ingin kita pastikan. Begitu Ibu ya. Ini kata untuk menanyakan jumlah yang ingin kita pastikan berapa gitu kan. Tayyib. Contoh penerapan dalam susunan kalimat bagaimana? Contoh di sana. Karirna ba'di. Kam kitaban 'indaka? Kam kitaban 'indaka? Marratan ukhra. Kam kitaban 'indaka? Kam kitaban 'indaka? Mana kam kitaban 'indaka? Berapa buku milikmu? Berapa buku yang kamu miliki kan gitu ya. Lalu
Di sana jawabannya indi kitabani. Indi kitabani. Marratan ukhra, indi kitabani. Indi kitabani. Ma ma'na indi kitabani? Saya punya dua buku. Ahsantuna, saya mempunyai 2 buah buku. Ahsantuna. Jadi cara bertanyanya seperti ini. Kita lihat dulu di sana satu persatu. Kam, setelah kam. Kam tadi istifham lil adad Ibu-ibu ya. Kata untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Apa? Lil apa tadi? Bagaimana? Namanya ismul istifham lil Lil Adad. adad. Seperti yang tertulis di sana. Di bawah kam yang atas sendiri itu istifham, istifham lil adad, yaitu kata untuk menanyakan jumlah atau bilangan yang ingin kita pastikan. Itu kam. Maknanya di bahasa kita berapa. Lalu kata setelahnya, kita perhatikan di sana kata setelahnya keadaannya bagaimana Ibu-ibu? Kata setelahnya pas setelah kam itu kata apa? Kitab. Kata kitab. Kalau kita perhatikan di sini ada yang aneh tidak? Ada. katanya Apa keanehannya Ibu-ibu? pakai fathah. Harokat terakhirnya. Harokat terakhirnya Mansub. fathah. Jadi dia dalam keadaan nasab, dia mansub. Mansub tandanya fathah. Ya. Dia kedudukannya sebagai tamyizun mansubun. Tamyizun mansubun tandanya fathah. Tamyiz itu apa Ustaz? Tamyiz itu sebenarnya kata yang memperjelas apa yang dimaksud dengan kam. Gitu ya. Ya. Tamyiz itu kalau di sini digunakan sebagai penjelas apa yang dimaksud dengan kam. Kam apa yang ditanyakan tentang apa kan ini. Dan tamyiz setelah kam, kalau ini kamnya merupakan kam istifham, kam untuk menanyakan jumlah atau bilangan, maka selalu keadaannya mansub. Selalu apa Ibu? Mansub. Mansub itu tandanya apa? Fathah. Ahsantuna, makanya di sini tandanya fathah. Jadi ini sambil ini pengenalan harokat baru mungkin Ibu-ibu ya. Kalau dulu di semester 1 kita menjelaskan bahwasanya harokat dasar suatu ism jika tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, tandanya apa Ibu-ibu? Dhammah. Itu disebut marfu', tandanya dhammah. Lalu setelah itu kita di bab 4, 5 dan seterusnya kita dikenalkan dengan beberapa faktor yang menjadikan suatu ism itu majrur, tandanya kasroh. Misalkan ada huruf jar setelahnya ism majrur, tandanya kasroh. Mudhafun ilaih selalu majrur, tandanya kasroh. Kan begitu Ibu ya. Nah, di sini kita dikenalkan dengan harokat akhir fathah. Fathah. Nah, di sini sebagai tamyiz dari kata kam. Tamyiz itu mansub di sini, tandanya fathah. Begitu Ibu ya. Jadi kalau setelah kam selalu mansub, tandanya fathah. Begitu Ibu ya. Kalau kam ini merupakan kata tanya, bukan yang kam yang tadi ungkapan untuk betapa banyak, bukan. Tapi kalau kam untuk kata tanya, itu kata setelahnya itu pasti sebagai tamyiz dan selalu mansub, tandanya fathah. Jadi kalau misalkan ini kan di sini menanyakan buku Om ya. Berapa buku yang kau miliki? Kalau misalkan ingin menanyakan tadi, berapa buku tulis yang kau miliki? Bagaimana Om? Kam daftaron gitu ya Om ya. Kam daftaron indak. Lalu kalau misalkan berapa rumah yang kamu miliki? Baitan. Indak. Berapa saudara lelaki yang kau miliki? Ikhwatan. Kam akhon. Kan harus mansub. Jadi pertanyaannya di sini bentuknya mufrad Ibu ya. Bentuknya mufrad. Bentuknya selalu tunggal. Jadi untuk yang tamyiznya ini kata setelah kam itu bentuknya selalu tunggal. Itu Ibu ya, itu ketentuannya, termasuk ketentuannya. Ini mungkin juga harus dicatat. Jadi kata setelah kam
itu sebagai tamyiz atau penjelas dari kam yang dimaksud oleh kam itu tadi, keadaannya selalu mansub, tandanya fathah, dan bentuknya selalu mufrad, tunggal. Begitu ya Ibu ya? Saya ulangi lagi. Kata setelah kam itu sebagai tamyiz atau Tamyiz. penjelas apa yang dimaksud dengan kam itu tadi. Dan keadaannya selalu mansub, Mansub. tandanya Patah. fathah. Lalu bentuknya selalu mufrad atau tunggal. Begitu ya Ibu ya? Jadi kalau tadi misalkan kam akhon, berapa saudara lelaki. Yang kam akhon laka kan gitu ya. Kam akhon lak. Begitu Ibu ya. Kalau berapa saudari yang kamu miliki? Ukhtan. Kam Ukhtan. ukhtan gitu ya Ibu ya. Gak bingung namanya insyaallah. Kam ukhtan lak. Ustadz, Naam. itu berarti dia nggak bisa pakai alif lam ya Ustadz. Jadi kita ban gitu. Betul. Ya, ini selalu mansub, tandanya fathah. Nggak, maksudnya nggak pakai alif lam. Nggak pakai al. Tanwin Jadi ya. nakiroh ya. Nakiroh. Betul, itu mungkin juga perlu ditambahkan nakiroh. Nakiroh. Masuk nakir. Mungkin ada yang bertanya, sebagian dari ibu-ibu kan sudah jauh belajarnya. Lalu Ustaz, kalau tanya jam itu gimana? Jam berapa? Jam Misalkan. pakai ai apa pakai kam? Kamatan. Kami sa'atul ana. Ada Biasanya ada dua pertanyaan yang bisa dipakai. Fi ayyi sa'atin nahnul an? Kita sekarang di jam berapa? Atau juga langsung kam as-sa'atul ana? Kam as-sa'atul an? Kan gitu ya? Sa'atu. Itu kok ada alnya dan juga dhammah. Kam as-sa'atul ana? Kam as-sa'atul ana? Itu tamyiznya mahdzuf. Tamyiznya memang tidak disebutkan, tapi ada sebenarnya. Tamyiznya dihapus, tidak disebutkan, tapi sebenarnya ada. Aslinya kam sa'atan as-sa'atul ana. Aslinya seperti itu. Kam sa'atan as-sa'atul ana. Gitu ya. Jadi setelah kam itu tetap harus ada tamyiz, dan tamyiznya mansub, tandanya fathah. Begitu ya Ibu ya? Dan tunggal nakiroh. Bingung tidak maksud saya? Enggak. Kamis maksud. Jadi setelah kam, mufrad, mansub, dan nakiroh. Betul. Setelah kam itu mufrad, mansub, nakiroh. Cantik. Itu secara singkat seperti itu. Masya Allah. Kata Allah nih. Kalau ditanya kedudukannya dia sebagai apa, baru dia sebagai tamyiz gitu ya. Tamyiz. Tayyib. Insyaallah sampai di sini bentuk pertanyaannya sudah nggak bingung ya. Jadi setelah kam itu seperti itu. Bentuk pertanyaannya insyaallah sudah nggak bingung ya. Ada pertanyaan? Untuk pertanyaannya, kam setelah kam itu bagaimana? Setelah kam itu tamyiz. Tamsis maksud. Mansub, tandanya fathah, Tandanya lalu fathah. mufrad, tunggal, dan nakiroh. Begitu Ibu ya? Tayyib. Maksud fathah. Hal min soal, ada pertanyaan? Laisa hunaka soal? Ma fi soal? La yujad? Nggak Ustadz lah. Tayyib. Nastamir. Di sana kita lihat jawabannya. Cara menjawabnya bagaimana? Kan kalau di sana kan ada, kalau misalkan pertanyaannya di sana kam kitaban indaka, kaf di sini kan dhamir Ibu ya, kata ganti kan Om ya? Iya. Berapa buku yang ada padamu? Nah, maka kalau misalkan yang menjawab, kalau misalkan berapa bukumu? Itu kalau kita menjawabnya dalam bahasa kita gimana? Bukuku kan gitu ya. Berarti dirubah kata gantinya menjadi saya kan gitu ya. Makanya di sini dirubah kata gantinya menjadi ya mutakallim. Jadi indi.
Indi. Dan ini kata indanya diulang di sini Om ya. Jadi kita mengulang indanya dan domirnya diganti. Lalu baru menyebutkan jumlahnya berapa. Begitu ya Ibu ya, insya Allah. Bingung Ya. tidak? Kalau misalkan saya bertanya, kam akhon laka, kam akhon laka atau laki. Ini ibu-ibu semua. Kam akhon laki. Maka jawabnya Li li. Kita. akhun. Dua, coba dua. Li Li akhot. akhoni. Li akhun. Oh iya. Li Bentuk aku nih. bentuk musanna dari akhun belum ketemu ya kita. Bentuk musanna dari akhun itu akhwani. Akhwani. Jadi muncul wawunya di sana seperti ambun. Kalau disambung dengan kata lain kan muncul wawunya kan Ibu ya. Abu Bakrin, Ya. aku Muhammadin. Nah di sini kalau ditambah huruf juga muncul wawunya. Ya kan ditambah alif dan nun kan Ibu ya. Nah, ditambah alif dan nun berarti juga muncul wawunya. Jadi abawani, akhwani, begitu ya Ibu. Tayyib. Tapi intinya cara menjawabnya insya Allah nggak bingung ya. Iya. Tayyib. Kalau tidak bingung kita lanjutkan ke hiwar di sana. Iftahna as-safhah allati ba'daha. Kita baca seperti biasanya, ana aqra wa antunna tukarirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karirna ba'di. Kam akhan laka ya Muhammadu? Kam Akhwan laka ya Muhammadu. Marratan ukhra. Kam akhan laka ya Muhammadu? Kam Akhwan laka ya Muhammadu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Berapa jumlah saudaramu ya Muhammad? Berapa saudara lelakimu, wahai Muhammad? Ahsantun. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah contoh apa, ibu-ibu? Contoh penerapan kam tadi. Tayyib, ahsan. Contoh penerapan kam. Setelah kam tadi kedudukannya sebagai apa? kedudukannya Tamyiz. Tamyiz itu keadaannya di sini mansub, tandanya fathah. Makanya di sana kam akhun laka ya Muhammad. Begitu ya. Insyaallah enggak bingung ya di sini. Nastamir. Insyaallah. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Marratan ukhra. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Ma ma'na li akhun wahidun? saya Saudara Saya cuma mempunyai satu saudara laki-laki. Ahsantun. Nastamir ba'da. Wa kam ukhtan laka? Bukan laka. Ma ma'na wa kam ukhtan laka? dan Berapa saudara perempuanmu? Dan berapa saudarimu? Di sini juga contoh tadi tamyiz. Setelah kam itu tamyiz, mansub tandanya fathah. Begitu Ibu ya. Bentuknya mufrad dan nakirah. Astamir. Jawabannya apa? Ahmad menjawabnya li ukhtani. Li Di sini contoh dari ism apa Ibu? musanna. Ism musanna. Kalau ukhtun itu apa maknanya? Dari perempuan. Satu orang saudari perempuan. Kalau ukhtani dua saudari. Ahsantun. Gak bingung ya insyaallah. Nastamir. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Marratan ukhra. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Kam ajalatan wajati ya Hamidu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Berapa jumlah roda sepeda wahai Hamid? Berapa jumlah roda sepeda wahai Hamid? Ini ibu-ibu alhamdulillah semuanya sudah
mayoritasnya sudah menyetorkan kosakata bab 18. Ajalah, ma ajalah, Roda. roda. Ad-darajah, Sepeda. sepeda, roda sepeda. Berapa jumlah roda sepeda? Mas, motor gimana? Baik. Bagaimana, Om? Rojatan nariyah. Kalau motor kemarin Rojatan nariyah. nariyah. Kemarin sempat kita singgung juga. Darajah nariyah, ada tambahannya biasanya. Atau apa? Biasanya juga disebut ada istilah yang lain. Ad-dababah. Ad-dababah. Nastamir. Hamid menjawab setelah ditanya berapa rodanya. Laha ajalatani. Ajalatan. Marratan ukhra. Laha ajalatani. Ajalatan. Kalau ajalah tadi satu buah roda. Kalau ajalatani Dua. roda. Laha ajalatani berarti maknanya apa Ibu? Dia itu memiliki 2 buah roda. Ahsantuna. Laha hana di sana ha siapa? Ajal itu. Darajah. 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 Milik Darajah. Darajah mempunyai 2 buah roda. Kok nggak liha ya? Apa? Kan milik itu li bukan ya? Betul, aslinya sebenarnya kalau berdiri sendiri li. Hanya saja di sini ada perubahan, ada ibdal. Kenapa kok berubah? Karena menyesuaikan dengan bunyi ha setelahnya. Coba kalau tetap bunyinya li, susah tidak diucapkan? Liha. Susah kan ya? Apalagi orang Arab. Orang Arab itu lidahnya itu nggak seluas orang Indonesia. Jadi susah untuk diucapkan liha. Berat diucapkan setelah kasroh lalu fathah. Kalau mungkin sebagian kita nggak ada masalah. Tapi kalau orang Arab susah seperti itu. Makanya kalau bersambung dengan ha atau hu itu li itu harokatnya berubah menjadi fathah, jadi la. Begitu Ibu ya? Bukan karena mansub, bukan. Itu tetap mabni. Namanya huruf itu kan mabni, tidak bisa berubah. Tapi di sana mengalami penyesuaian harokat saja. saya Huruf setelahnya. berisik banget di tempat saya. Dia bunyi keresek-keresek. Resek ya. Kayaknya handphone. Sudah Ibu? Sudah. Sudah. Tayyib. Barakallahu fikunna. Tayyib. Begitu Ibu ya. Tadi kita bahas apa? Laham ya. Laham. Tayyib. Ada pertanyaan lagi? Laisa hunaka soal, nastamir. Kam 'aidan fi sanati ya Zakaria? Kam Dan bisa dia Marratan ukhra. Kam 'aidan fi sanati ya Zakaria? Kamai dan Fisanati ya Zakaria. Ma ma'na 'aid? Hari raya. Hari raya. As-sanah, ma ma'na as-sanah? tahun Tahun. Idzan ma ma'na kam 'aidan fi sanati ya Zakaria? berapa hari Jumlah hari raya tahun tahun. atau dalam 1 tahun? Ada berapa hari raya di dalam setahun, wahai Zakaria? Di sana juga ini aid. Kata aid di sini adalah contoh tamyiz kan Ibu ya? Tamyiz dari kam. Dia mansub, tandanya fathah, bentuknya mufrad dan nakirah. Begitu Ibu ya? Tayyib. Zakaria menjawab, "Fis sanati aidani." Marratan ukhra, fis sanati aidani. Aidani, ma ma'na aidani? Dua hari raya. Fis sanati di dalam setahun, aidan, 2 hari raya. Nastamir. Huma Aidul Fitri wa Aidul Adha. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Marratan ukhra. Huma Aidul Fitri wa Aidul Adha.
Idul Fitri wa Idul Adha. Huma ini huma siapa? Huma dan Hari Raya. Huma Idul. yang dimaksud huma ini adalah aidani. Kedua hari raya tadi, Dan Bu, ya? dua hari raya. Huma keduanya adalah Idul Fitri wa Idul Adha. Insya Allah bisa difahami Om ya di sini. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Ma fi soal? Laisa hunaka soal? Bala. Nastamir. Al-Mudarris, Pak Guru kembali bertanya. Ya Ibrahimu, Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Abu Marratan ukhra. Abuka tajirun kabirun. Buka Kam matjarun indahu. Jaran indahu Marratan ukhra. Kam matjarun indahu. Ahsantunna. As'alukunna. Abuka tajirun kabirun. Ma ma'na hadhihi? Kamu pedagang besar. yang besar. Ahsantunna. Ayahmu seorang pedagang besar. Kam matjarun indah. Ma ma'na? Ada berapa kios atau berapa tempat berdagang yang dia miliki? Ya. Ahsantunna. Insyaallah mafhum ya, bisa difahami. Nastamir. Dan di sana contoh tamyiz juga, matjaron kata di situ sebagai tamyiz dari kam. Nastamir. Indahu matjarani kabirani. Indahu jawarani kabirani. Marratan ukhra. Indahu matjarani kabirani. Indahu matjarani kabirani. Ma ma'na indahu matjarani kabirani? Beliau memiliki Dia memiliki toko kios dua kios yang besar. Miliknya 2 buah kios yang besar. Ahsantunna. Fatahallah alaikunna. Nastamir. Al-Mudarris kembali bertanya. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu? Kam nafidatan ketika ya Ismailu. Marratan ukhra. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu? Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Jendela ruangan di ruanganmu ya Ismail. Ruangan. Wahai Ismail. Ahsantunna. Di ruangan atau di kamar. Berapa jendela yang ada di kamarmu atau di ruanganmu, wahai Dalam Ismail? ruangan ya. Ahsantunna. Di sana nafidatan itu mansub, kenapa Ibu? Kenapa kok tandanya fathah? Karena sebagai tamyiz dari kam, gitu ya, karena sebagai tamyiz dari kam. Lalu kenapa kok tadi dibacanya ghurfatika? Kenapa kok ti? Karena setelah huruf jar. Karena sebelumnya ada huruf jar, fi. Ahsantunna. Kenapa kok saya membacanya tadi ka bukan ki? Karena Yang ditanya Ismail. Karena yang ditanya adalah Ismail mudzakar gitu ya. Insyaallah enggak bingung ya. Insyaallah. Nastamir. Ismail menjawab, fiha nafidhatani. Marratan ukhra. Fiha nafidhatani. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Di dalamnya dua jendela. Fiha. Ha di sana maksudnya siapa? Ghurfah. Ahsan. Ghurfah. Ghurfahnya Ismail tadi ya. Fiha. Ghurfah itu kan muannas, makanya pakai ha. Fiha nafidatani. Ini muthanna, bentuknya muthanna. Nastamir. Liman hadzani ad-daftarani? Marratan ukhra. Liman hadzani ad-daftarani? Ma ma'na hadhihi al-jumlah?
Milik siapa dua buku Milik tulis siapa ini? kedua buku tulis ini? Dua buah buku tulis ini. Dua buah ya, dua buah buku tulis ini. Ahsantun. Makanya di sana pakai hadzani. Ini contoh penerapan dari hadzani yang ditunjuk ad-daftarani. Muthanna. Nastamir. Ali mau jawab. Huma li. Mali. Marratan ukhra. Huma li. Mali. Huma di sini yang dimaksud huma siapa? Daftaroni. Harusnya daftarani. Li. Punyaku. Baik. Nastamir. Qabla al-akhir. Liman hatanil afan. Betul. Liman hatanil mistaratani. Liman Misrotani. Marratan ukhra. Liman hatanil mistaratani. Liman hatani misrotani. Ma makna al-mistarah? Penggaris. Penggaris. Dua buah penggaris. Garis. Penggaris. Jadi, makanya di bahasa kita juga ada istilah mistar kan? Iya. Mistar. Dari kata ini mistar. Liman hatanil mistaratani tadi artinya apa Ibu? Milik siapa dua buah penggaris ini? Dua buah penggaris ini. Dua buah penggaris ini. Kalau tadi yang sebelumnya pakainya hadzani, tapi kenapa di sini pakainya hatani Ibu? Karena mistorotnya Karena yang ditunjuk Muannas. muannas Ibu ya, muannas. Ahsantun. Mistaratani. Ahsantun. Lalu Yunus menjawab, huma li. Ahsantunna. Ila huna hal min soal. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu-ibu? Mungkin tentang maknanya, susunan kalimatnya, harokatnya, atau mungkin ada yang tidak jelas yang lain? Silahkan ditanyakan. Tafadhalna. Hal min soal? Ada pertanyaan? La, tayyib. Nastamir, kita langsung berpindah ke tamarin. At-tamrinul awal, latihan pertama di sana perintahnya apa Ibu? Ajib. Ajib, jawablah. Anil as'ilatil atiyah, pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan muthanna dengan menggunakan ism muthanna, kata muthanna. Jadi jawabannya harus muthanna Ibu ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan hiwar sebelumnya. Jadi jawabannya bebas. Yang penting jawabannya muthanna, double. Begitu Ibu ya. Iya. Kita coba tunjuk dan dijawabnya dua-dua ya supaya lebih cepat. Ibu Amalia Mustami'ah. Berarti udah Ustaz. Nah? Udah Ustaz. Udah nggak mustami'ah. Oh, udah. Nanti. Barakallahu fiik, berarti langsung ke Bu Amalia. As-su'alul awwal wa tsani. Nomor 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kam qalaman 'indaki wa kam kitaban 'indaki? Kam kolaman indaki indi kolamani. Ahsant. 'Indi qalamani. Indi kolamani. Nanti. Kalau yang nomor 2 Kam kitaban indaki. Kam Betul. kitaban indaki. Nah, Kam kitaban indaki. Indi kitabani. ahsanti. 'Indi kitabani. Ahsanti. Fatallah alaik. Mudah ya insyaallah. Tinggal menjadikan bentuk mutsanna saja. Nastamir. Ibu Ayu Agustin. As-su'alu tsalits wa rabi'. Soal yang ketiga dan keempat. Kam saburatan fi faslikum wa kam riyalan 'indaki al-ana ya Laila? Coba Eka ini yang ditanya. Kam saburatan fi faslikum fihi saburatani. Ahsanti. Fihi saburatani. Jadi boleh pakai dhamir seperti itu. Langsung fihi saburatani. Kalau tidak pakai dhamir, ya fi faslina saburatani. Tapi intinya tadi kan saburahnya ya dijadikan bentuk mutsanna. Saburatani. Ahsanti. Thumma
Arabi. Kam riyalan indikal ana ya Laila. Indaki. Oh, indaki. Kam riyalan indakil ana ya Laila. أحسنت جيد. Li riyalani. أحسنتي. لي ريالاني. begitu ya. لي ريالاني. أحسنتي. فتح الله عليك. بعده baik, تفضلي. السؤال الخامس والسادس. Kam ukhtan laka ya Ali. Ya أحسنت. Ali. نعم الجواب. Li ukhtani. أحسنتي. لي أختان. أحسنت. بعده setelahnya. Nomor. كم عما. Kam amman laki ya Aminatu. نعم الجواب. Li ammani ya. betul. لي عماني. أحسنتي. فتح الله عليك. mudah baik ya insyaallah. Insyaallah. أحسنتي. فتح الله عليك. بعده أبو حنيفة تفضلي. السؤال السابع والثامن. Langsung jawabannya Ustaz. boleh lah. كم صديقا لك يا محمد. الجواب. Li sodiqoni. Ya udah, gitu aja. Mau ditambah apa lagi? Ya Ustaz. Li sodiqon. Nih. Iya, li sodiqoni. Ahsanti. Li sadiqani. Gitu. Kok ragu-ragu kenapa? Iya Ustaz. Li sadiqani. Ahsanti. Kalau yang nomor 8 coba sekali lagi. Kam taliban jadidan fi faslikum. Kam taliban jadidan. Fi faslikum. Berapa? Fi faslikum Fi faslikum. talibani. Fi faslikum talibani. Coba kalau misalkan ada yang bertanya, berapa jumlah bangku di kelas kalian? Berarti Iya. kalau jawabannya, masa di kelas kalian lagi? Fi fasli kalian fi faslina. Gitu ya. Fi faslina. Faslina talibani. Lanjutkan. Talibani jadidani gitu. Ahsanti, gitu betul sekali. Fi faslina talibani jadidani. Gitu, Mbak Hanifah ya? Ya Ustaz. Fi faslina talibani jadidani. Atau mungkin seperti Bu Ayu tadi, singkat langsung fihi. Boleh juga. Fihi talibani jadidani. Ahsanti. Fatahlah alaik. Gitu Bu Hanifah ya. Nastamir. السؤال التاسع والعاشر. Bu Heti, tafadhali Bu Heti. Apakah hadirah? Hadir. Tafadhali. Kam masjidan fi Qaryatika. Qaryatika tuh ya? Qaryah itu, qaryatun itu desa, Om. Oh, desa. Kam masjidan fi Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Nah, berapa masjid di desamu ini? Fi masjid fi qaryati masjidani. Ahsanti, Masya Allah. Fi qaryati masjidani. Gitu ya, atau fiha boleh. Fiha masjidani. Gitu ya. Fatahullah alaik. Dilanjutkan. Kam kundukan. Fundukan. Qaf. Bukan kaf. Oh ya. Kam kundukan fi hadza syari. Kenapa au? Bukan a. Fi hadza syari. Au atau a? A A atau au?
Oh, atau a? Iya. Yang betul fi Fi. hadza asyari oh. ai. Ai. Kok itu? Kok ai? Kan Kenapa? Badal. Syari. Badal dari hadza. Itu kan syari' di sana badal atau penjelas apa yang dimaksud dengan hadza. Sedangkan hadza itu diawali sebelumnya ada huruf jar fi. Itu sebenarnya fi mahalli jar dalam keadaan jar sebenarnya. Iya, Kan iya, gitu Om iya. ya. Kalau hadzanya dalam keadaan jar berarti badalnya juga harusnya majrur. Begitu Om ya. Oh iya. Iya. Jadi kamu pun dukung fi hadza syari'i. Ahsanti. Al-jawab Berapa jumlah hotel di jalan? Fiha fihi. fundukoni. Fihi funduqani. Ahsanti. Fundukoni. Fihi funduqani. Ahsanti. Fatahallah alaik. Mudah Om ya insyaallah. Insyaallah. Baik, nastamir. Ibu Siti Zuhrah, tafadhali. Nomor 11 Om. Ini 11 ini kok nanggung ini jumlahnya. Silahkan Bu Siti Zuhrah, tafadhali. Kam akhon. Laka ya. Ini apa ya? Nama apa? Su'ad. Sebenarnya ini laki bukan laka. Oh, Su'ad itu nama muannats. Nama muannats. oh, Kalau di Arab itu Su'ad itu nama muannats. Oh, Kam akhon laki ya Su'adu. Di sana sudah ada bocoran. Akhun itu bentuk musannanya akhawani. Berarti akhwan. cara menjawabnya bagaimana Om? Kam akhon laki ya Su'adu li. Di akhwani. Ahsanti, seperti itu saja. Li akhwani, gitu Om ya. Di Li akhwani. Saya punya 2 saudara laki. Gitu Om ya, insyaallah nggak bingung Om ya. sama. Tayyib, barakallahu fik. Su'ad itu nama perempuan Om kalau di Arab. Gitu Om ya. Suat. oh, Aduh. Ada pertanyaan Ibu-ibu di sini? Hal min soal? Laisa hunaka soal? Nastamir. Latihan berikutnya. Saya Ustadz, Naam, tafadhali. tadi saya agak bingung. Kok dia fihi gitu. Terus kan tadi ada fiha gitu. Nah, dari kata hu jadi hi gitu ya Ustadz. Saya Betul. lupa ya Ustadz. Karena jar, fi. Sebenarnya bukan karena jarnya itu. Kalau fi ha ini tetap bunyinya ha karena memang bunyinya ha kan Ibu-ibu ya. Ada Iya. alifnya. Ada alif. Ada alifnya. Nggak bisa kalau ada alifnya nggak mungkin kan dibaca hu atau hi. Ya atau iya? Iya. Ya Ustadz. Sedangkan hu, domir hu kok jadi fihi bagaimana ceritanya? Kan dalam keadaan jar majrur bisa fihi kan ya? Betul, tapi itu kalau Memudahkan. di sebelumnya huruf jar bisa menjadi fihi, tapi sebenarnya ini berubah menjadi kasroh ini bukan karena ini tanda majrur bukan tanda jar. Karena namanya domir itu kan mabni. Domir itu mabni kan Ibu ya? Iya atau ya? Mabni Iya, tidak bisa Ustaz. berubah harokat. Tapi di sini bukan berubah harokat karena keadaannya majrur, bukan. Ini berubah harokat karena penyesuaian. Seperti li jadi la tadi. Jadi penyesuaian sebelumnya adalah ya sukun. Coba kalau kita tetap paksakan fihu, berat atau tidak diucapkan? Iya. Berat, fihu, apalagi orang Arab setelah kasroh dhamma. Makanya di sana supaya ringan diucapkan ada penyesuaian perubahan harokat ibdal. Ya, itu jadi kasroh. Jadi dari dhammah jadi fathah, jadi kasroh, afan. Jadi fihi. Begitu ya Ibu ya. Jadi ini kasrohnya ini bukan karena majrur, itu kasrohnya bukan alamatul jar, bukan tanda jarnya. Ya memang ini fi mahalli jarrin dalam keadaan jar, tapi karena mabni itu aslinya kan tidak bisa berubah harokat. Tapi di sini berubah harokat itu
karena penyesuaian bunyinya. Gitu Om ya. Baik Ustaz. Baik. Seperti tadi kasusnya hampir sama dengan li jadi lahu tadi. Bukan lihu kan, tapi lahu. Baik. Gitu Om ya. Ibu-ibu semuanya insya Allah nggak bingung Om ya di sini. Atau kalau misalkan bingung ya yang penting baca aja fihi kalau ada seperti itu. Yes, Ustaz. Jangan dibaca fihu. Yes, Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Nastamir. At-tamrinu tsani. Latihan kedua. Di sana perintahnya apa Ibu? Iqra atau iqra'i waktubi. Bacalah dan tulislah. Dibaca Om ya. Di sana dibaca dengan harokat yang lengkap. Kita berpindah ke tadi terakhir. Tadi Bu Yanti sudah belum? Belum, Ustaz. Belum. Berarti Bu Yanti. Tafadhali Bu Yanti dua-dua Om. Khalidun lahu banani wa bintani. Ahsanti, Masya Allah. Khalidun lahu ba'nani wa bintani. Thumma athani. Fi hadzal baiti ghurfatani kabirotani. Ahsanti. Fi hadzal baiti ghurfatani kabirotani. Masya Allah. Fatahullah alaik. Ini lancar sekali Bu Yanti. Nastamir. Aca. Tafadhali Aca. Nomor 3 dan 4 Aca. Ats-tsalits war-rabi'. Fatimatu laha tiflani saghirani. Ahsanti. Ini tumben Aca lancar. Alhamdulillah. Terus Fatimatu laha tiflani saghirani. Thumma li ainani wa adhanani wa yadani wa rajulani. pelan-pelan. Li ainani wa adhanani. Adzan itu apa? Aja. Hidung ya? Apa telinga sih? Telinga. Telinga itu bahasa Arabnya apa? Aca? Udhunun. Udhun. Kok tadi jadi adzan? Udhunani. Oh iya ding. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rajulani. Rojulani. Wah, bahaya. Rizalani. Rijlani. Kalau rojul nggak boleh punya dua rojul. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Gitu. Siapa namanya? Aca ya. Jadi kalau misalkan bisa dibaca dengan dua kemungkinan, itu dilihat konteksnya. Jadi adzan atau udhun, rijl atau rojul, gitu. Siapa namanya? Aca ya. Tadi aku mikirnya ke situ, maksudnya tahu itu yang dimaksudnya telinga, tapi nggak tahu ke kecah aja gitu. Nah kalau rojul tadi gimana ceritanya kalau bisa rojul? Sama, aku mikirnya rojul tuh kaki. Bener lupa ketukar. Wah ini sebagai laki-laki saya tersinggung ya. Tayyib. Nastamir. Keren Aca. Ibu Mutia, tafadhal Ibu Mutia. Kita lanjut ke Ibu Mutia. Ini enggak selesai nanti. As-su'alul khamis wasadis. Nomor 5 dan 6 Bu Mutia, tafadhali. Dicoba Om. Fi Haja. Mudarosatani. Sekali lagi pelan-pelan. Fi hadzal hayyun mudarosatani. Pertama, ini al-hayy di sana itu tanwin atau tidak? Hayyun atau hayyu? Ayu. Nah, saya tanya ini tanwin atau tidak? Hayyu. Tidak. Tidak. Saya tanya Bu Mutia. Tanwin tidak Bu Mutia? Tidak Ustadz, karena ini ya, ada alnya ya? Ada alnya, maka tidak boleh tanwin Om ya. Diingat-ingat Om ya. Karena ada alnya, maka tidak boleh tanwin. Lalu setelah itu ini harokatnya dhammah atau fathah? Dhammah atau fathah? Kasroh. Dia mau kasroh. Oh iya, kasroh, sorry Ustaz. Karena fi ya. Wah, ibu-ibu. Karena ada fi ya. Jadi sebenarnya ini tidak secara langsung karena fi, tapi karena mengikuti hadza, begitu Bu Mutia ya. Hadza itu sebelumnya ada fi
dia dalam keadaan jar, tapi hadza itu tidak bisa diharokati kasroh, tidak terlihat kasrohnya. Hadza kan mabni, tidak bisa berubah harokat. Lalu al-hayy di sana sebagai badal atau penjelas dari kata hadza. Dia selalu mengikuti yang kata yang dijelaskan sebelumnya itu hadza. Kalau hadzanya tadi dalam keadaan jar, maka badalnya yaitu hayy itu ikut majrur. Jadi fi hadzal hayy gitu Bu Mutia ya. Ya, baik. Lalu kata setelahnya itu bacanya apa, Om? Di madrasah. Madrasatan. Satani. Bagaimana Bu Mutia sekali lagi? Mudarrosatani. Apa? Mudarrosatani. Madrasatani. Modaro. Modaro. Ini kalau bahasa Jawa parah itu, Om. Madro. Kalau bukan mudarris, karena kalau secara konteks mungkin kurang pas. Karena fi hadzal hayy di kawasan ini kan gitu ya. Ada Madrasah. madrasah. iya, Dua madrasah. Madrasatani. Madrasatani gitu ya. Madrasatani. Fi hadzal hayy madrasatani. Begitu Bu Mutia ya. Enggak masalah, kita lanjutkan coba yang selanjutnya Bu Mutia, dicoba lagi Om. Latihan, kita harus sering latihan. Sholatul fajri Naam. rakaatani. Sebenarnya bukan roka'a tapi rok'atani. Kafnya sukun ya. Sukun. Oh iya. Oh iya, baik. Jadi mungkin kita kebiasaan, mungkin kita dulu sejak kecil bilangnya rokaat, dan kita di bahasa Indonesia kita juga istilahnya rokaat gitu ya. Rokaat. Tapi kalau bahasa Arab kafnya itu sukun. Jadi di sini bacanya sholatul fajri rok'atani. Jadi terkadang ada sedikit pergeseran lafadz antara dari bahasa Arab ke bahasa kita. Misalkan hari Jumat. Jumat itu kalau dalam bahasa Arab itu seharusnya bagaimana Ibu-ibu pelafatannya? Jumu'ah. Jumu'ah, bukan Jum'ah tapi Jumu'ah. Mim. Jumu'ah. Seperti itu. Seperti kalau waktu sahur. Sebenarnya kalau waktu, yang dimaksud waktu adalah suhur. Suhur. Kalau yang dimaksud waktu Om ya, itu suhur. Kalau sahur itu makanannya. Sebenarnya Waktu makanan. kalau waktu makan sahur, waktunya yang dimaksud adalah suhur, as-suhur. Kalau makanannya sahur. Gitu Om ya. Jadi ada beberapa pergeseran lafadz biasanya kalau dari bahasa Arab ke bahasa kita, memang nggak masalah. Gitu Ibu-ibu ya. Taib, kita lanjutkan. Ahsanti Ibu Mutia, fatahullah alaik. Nabila, coba sekarang soal ke-7 dan ke-8. Nabila agak didekatkan mikrofonnya supaya lebih jelas. Tafadhali. Ya, enggak apa-apa. Agak sedikit kedengaran. Lil baiti miftahani. Ahsanti. Lil baiti miftahani. Thumma السؤال الثامن. Liman hatani ya bakorotani kumal falahi. Santi, Masya Allah. Fatahlah. Liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. Fatahullah alaik. Jayid. Ba'dah Busri, tafadhali Busri. Nomor 9 dan 10 Busri. Ahada toib. Ahadani. Ada nunnya. Ahadanil Tobi bani Naam. Min Ingkaltar ro. La Kama manufar Huma mana min
Min. Paris. Ya, Paris tadi bahasa Arabnya, Pak Om. Faronsa. Faronsa. Faronsa, Om ya. Jadi kita lihat ya ini sepertinya Bu Sri sebenarnya paham, tapi nggak masalah. Kita harus latihan memang untuk membaca seperti ini. Ahadhanit tabibani min Ingkalterra. Apakah kedua siswa ini kedua dokter ini dari Inggris? Lahuma min Faransa. Tidak, keduanya dari Paris. Prancis, Faransa. Ahsantun. Cuma kita coba juga yang nomor 10, Bu Sri, tafadhali. Fi Qoriyatin masjid dan Sogiro. Dibaca harokatnya lengkap dong, Om. Masjid. Fi Qoriyatin masjidah Masjidani. Ada nunnya, Om. Masjidani Sogironi. Dibaca lengkap harokatnya, Om ya. Fi qaryati masjidani saghirani. Ahsanti, fatahallah alaih. Fi Qoriyatin masjidani saghirani. Ahsanti, jayyid. Hal min soal ibu-ibu sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini Hai sama Korea sama aja Ustadz, apa gimana Ustadz? Sebenarnya tidak sama. Kalau Korea itu desa itu kan lumayan luas kan namanya biasanya. Kalau Hai itu seperti kawasan, distrik atau apa ya? Berbeda kan ya, kalau kita menyebutkan suatu kawasan atau distrik dengan desa kan beda ya di bahasa kita pun. Ya itu. Hai itu distrik atau kawasan. Kalau Korea itu desa. Kompleks kalau HI itu kompleks. Ya, bisalah seperti itu, kompleks boleh. Oh, tapi di sini artinya kampung ya. Di mana, Om? Kalau di kamus tuh. Kamus yang mana? Kamus yang PDF kita atau bukan? Aku nggak buka yang PDF. Oh, kalau yang PDF kita sudah perbaiki. Jadi memang banyak kesalahan di kamus yang cetak itu. Makanya kita bikin sendiri supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan. Jadi ini masuknya ke komplek ya Ustaz, harusnya. Iya, jadi distrik atau kawasan komplek gitu seperti itu kurang lebih. Baik Ustaz. Ahsanti. Fatahullah alaik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Baik, tidak ada. Untuk kamus yang dicetak itu Allah alam apakah kalau saya kira itu sebelum diterbitkan dan dipublikasikan itu belum dimurojaah, belum diteliti ulang, jadinya ada banyak kesalahan, banyak. Tayyib. Gitu Ibu ya. Tidak ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. At-tamrinu tsalis, latihan ketiga, di sana perintahnya iqra'il amtsilatal atiyah. Ma makna? Bacalah. Contoh berikut ini. Thumma da'i fil faraghi. Kemarin apa maknanya? Letakkan. Betul sekali, letakkan fil faragh pada bagian yang kosong fima yali berikutnya tamyizan, yaitu tamyiz. Letakkan pada bagian yang kosong tamyiz untuk kata kam. Tamyiz tadi insyaallah masih ingat ya ketentuannya tamyiz dari kam tadi bagaimana? Mansub, tandanya fathah, lalu bentuknya nakiroh mufrad. Gitu ya. Ahsantun. Dan di sana diperjelas lagi wa dhabti akhir. Wa dhabbit akhirahu. Dan lengkap harokati huruf terakhirnya. Jadi supaya jelas kalau di sana tamyiz itu keadaannya bagaimana, tandanya apa. Begitu ya. Tayyib.
kita baca di sana contohnya. Kam nuqtah 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 lak. Maka di sana isinya kam ukhtan laka. Kam ukhtan laka. Lalu contoh yang kedua, kam nuqtah 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 indak. Kam qalaman indaka. Maka tamyiznya di sini bentuknya mansub, tandanya fathah, nakirah dan mufrad. Begitu ya, Ibu ya. Lalu contoh terakhir, kam nuqtah 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 fil jami'ati, diisi dengan kam sayyaratan fil jami'ati. Ini juga bentuknya mansub, tandanya fathah, mufrad dan nakirah. Jadi sebenarnya di sini boleh mau diisi apa saja boleh. Begitu ya, Ibu ya. Kreasi masing-masing ini bebas. Insya Allah jelas semuanya di sini maksudnya bagaimana? Insya Allah. Tayyib. Tapi kata-katanya naruh anu sendiri ya. Nah, kata-katanya kita pilih sendiri, jadi bebas. Baik, kita kembali ke Bu Amalia. Tafadhali Bu Amalia, kita jawab dua-dua juga supaya lebih cepat. Kam matjaron indaka. Masya Allah. Kam matjaron indaka. Ahsant. Thumma? Ini Naam, kam? Kam akhon laka. Kam akhon laka. Masya Allah. Ini biasanya itu kan apa yang terucap itu kan gambaran dari apa yang difikirkan. Jadi ini mungkin bisnis besar yang sedang dipikirkan Bu Amalia. Kam matjaron indaka. Kam akhon laka. Ahsanti. Fatahallah alaik. Semoga Allah memberkahi urusan kita semua ya. Amin. Kita lanjutkan Bu Ayu Agustin, tafadhali. As-su'alu tsalits war rabi'. Kam nuqtah 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 fi hadha syari'. Kam sayyaratan fi hadha syari'i. Ahsanti, la bas. Kam sayyaratan fi hadha syari'i. Thumma kam nuqtah 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 fi qaryatika. Kam masjidan fi qaryatika. أحسنتي كم مسجدا في قريتك جيد فتح الله عليك بعده بأيك تفضلي السؤال الخامس والسادس كم نقطة في فصلكم Kam saburatan. Kam saburatan fil faslikum. أحسنتي nggak apa-apa, nggak masalah. كم سبورة في فصلكم. Ini berarti Wak Eka ini mikirin kalau di kelas itu identiknya nulis di papan tulis kan gitu. Iya. Kan bisa saja sebenarnya diisi yang lain. Kam taliban fi faslikum, kam maktaban, kam mak'adan kan bisa. Tapi nggak masalah, betul, betul. Kam saburatan fi faslikum labas. Jayid. Thumma as-su'alu sadis, kam nuqtah 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 fi sanati. Kam sahron fis sanati. Pendek. Fi sanati. Fis sanati. Kam syahran. Labas. Kam syahran fi sanati. Syahr itu apa Ibu-ibu maknanya? Bulan. Bulan. Makanya kalau bulan Ramadan, syahru Ramadan. Syahr. Kam syahran. Kam syahran fi sanati. Boleh. Atau kam usbu'an. Boleh. Kam usbu'an berapa pekan. Kam yauman. Boleh. Kam yauman fi sanati. Atau apa lagi? Jadi kalau Idul Kamaidan gitu. Kamaidan, betul. Kamaidan fi sanati. Ahsan. Baik. Ahsanti, fatahullah alaik. Kita lanjutkan sisa 2 pas. Bu Hanifah, tafadhali. As-su'alu as-sabi' wa thamin. Kam nuqtah 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 lid-darajati wa kam nuqtah 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 fi ghurfatika. Baik Ustaz. Kam ajalatan lil darajati. Sandi kam ajalatan lid-darajati. Ini mau nanyain apanya lagi bingung. Naam, Istamir. Yang kam sa'atan fil ghurfatika. Ada alnya tidak di sana? Kam enggak. Kam sa'atan. Kam sa'atan, thumma fi ghurfatika. Ahsanti. Kam sa'atan fi ghurfatika. Jayyid. Fatahlah alaik. Insyaallah tidak ada kendala Ibu-ibu ya di sini ya. Yang penting kalau setelah kam istifham, kam yang merupakan kata tanya yang artinya berapa, maka harus ada tamyiz. Tamyiznya keadaannya bagaimana Ibu-ibu? Mansub. Mansub, tandanya
Adanya fathah. Bentuknya Mufrad. mufrad dan nakirah. Begitu Ibu-ibu ya? Baik. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya? Kalau Tayyib. Laisa hunaka soal, insyaallah mudah Ibu-ibu. Tayyib. Nastamir di sana selanjutnya ternyata adalah PR. adalah PR. Tayyib. Al-wajib al-manzili, PR, tugas rumah. Perintahnya apa? Hawil. Hawil kemarin apa Ibu-ibu maknanya? Rubahlah. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila muthanna. Rubahlah setiap mubtada. Rubahlah mubtada. Rubahlah apa yang dirubah Ibu? Mubtada. Mubtada'nya yang dirubah. Fi kullin minal jumalil atiyah, pada setiap susunan kalimat berikut. Dirubah menjadi apa? Ila muthanna, dirubah menjadi muthanna. Di sana ada contoh misal hadza kitabun. Kalau kita rubah menjadi mutsanna jadi bagaimana? Ini kitaban. Kalau mubtada'nya berubah, berarti otomatis khobarnya juga ikut berubah, kan begitu Ibu-ibu ya? Ya. Gak bingung ya? Makanya di sana jawabannya hadzani kitabani. Insyaallah gak bingung ya? Insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau mubtada'nya berubah, maka khobarnya juga ikut berubah menjadi mutsanna. Dan di sana ada 10 nomor, dan juga perlu diingat, diperhatikan hati-hati di sini. Di sana ada hadza dan hadhihi. Bentuk muannasnya hadza itu hadzani. Kalau bentuk muannasnya hadhihi apa Ibu-ibu? Hatani. Itu bentuk muannasnya hadhihi hatani. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas tentang PR-nya? Ini sudah adzan juga. Udah aja. Insyaallah jelas Ibu-ibu ya. Tayyib. Ini halaman berapa Ibu-ibu? PR-nya, tugas tulisnya? 88. Halaman 88. Ahsanti, jazakillah khairan. Halaman 88 nanti dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10 dengan merubah bentuk setiap mufrad di sini menjadi bentuk mutsanna. Itu tugas tulisnya. Untuk tugas hafalan tetap dilanjutkan Ibu-ibu ya. Ini Masya Allah Ibu-ibu, alhamdulillah. Ini ada yang sudah hafalannya, ada yang sampai sudah bab 19. Kalau 18 alhamdulillah sudah mayoritas sudah setoran. Lalu bab 19 juga sudah banyak setoran, ada yang sampai bab 20. Bahkan ada juga yang sudah selesai. Masya Allah. Dihabisi semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya dan memberkahi hidup kita. Amin. Nah, nanti langsung dilanjutkan Ibu-ibu ya. Kalau misalkan kosakatanya sudah, langsung dilanjutkan berikutnya supaya tidak menumpuk. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita tutup, tidak ada pertanyaan. Udah, Ustaz. Ya. Kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah juga memberikan taufik supaya kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.